living divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, peternak burung murai batu yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang kandang murai batu. Ini kandang-kandang kita. Ini alhamdulillah kita buat lagi 9 kandang. Kita akan bahas sedetail-detailnya. Nanti yang mau nambah saran atau yang tanya-tanya bisa komen di bawah. Untuk pertama, ukuran kandang. Nah, kalau ukuran kandang fleksibel saja, tapi alhamdulillah tempat kami lebar, jadi kita buat permanen. Tapi banyak teman-teman peternak yang pakai kandang portable kecil atau sangkar permanen juga berhasil. Itu tergantung kita merawatnya, kita menghayatinya ternak, dan kita tahu proses-prosesnya. Yang kita bahas ini tentang kandang permanen. Nah, ini kandang kita alhamdulillah permanen semua. Totalnya ini ada 20 kandang. Ini kandang pertama. Ini pertama kita ternak. Kita pakai ukuran lebar 1 meter, panjang ke belakang itu 180 meter, dan tinggi 250 cm atau 2,5 meter. Dan untuk bahan, kita pakai bahan yang ringan dan mudah pemasangannya dan ringkes. Kita bahan pakai Gavalum. Ini Gavalum kayak gini, Mas. Jadi ini lebih mudah, murah, agak lebih ngirit. Dan kawat ram kita pakai kawat ram yang hijau ini, yang murah, yang paling murah. 1 meter berapa ya, Pak Tukang? 1 meter berapa kawat rollnya? 1 roll 150. Lah, 1 roll cukup 150.000 saja. Dan untuk penyengkatnya kandang kita pakai kasibot, jadi nggak permanen. Ini kita pakai kasibot ini, yang biasanya buat bangun-bangun rumah partisi ini. Dan penutup depan kita pakai ini apa ini? Karpet talang. Kenapa kita pakai karpet talang? Karena karpet talang itu bahannya awet, kena panas, kena air, awet. Tapi ini fleksibel saja, yang punya banner bekas atau punya barang-barang bekas bisa. Tapi kita pakai ini. Dan ukuran kandang ini tingginya 250 cm. Tapi alhamdulillah kita buat lagi ini yang baru, ini 9 kandang. Kalau ukuran depan sama belakang sama 1 meter, sama ke belakangnya 180 cm, tapi ini tingginya kita rubah. Ini kita tambah tingginya sekitar setengah meter atau 50 cm, karena biar lebih mengurangi di lemak. Karena di kandang bekas banyak burung yang lemak. Ternyata kita hayati, kita teliti, ternyata burung itu kalau di kandang ternak geraknya naik turun, jadi bukan ke samping. Jadi teman-teman yang mau tahap pembuatan kandang, saya sarankan lebih penting tingginya agak tinggi, karena burung itu naik turun kalau di kandang, beda kalau di liar kan bebas. Makanya ini kandang terbaru kita buat 3 meter tingginya. Dan selanjutnya di tahap instalasi air. Lah ini Mas, di zoom ini Mas. Ini instalasi air kita pakai air mengalir ini. Jadi kita ini masuk dulu. Jadi kita instalasi air pakai air mengalir. Mas, tolong dinyalakan Mas, kerannya Mas. Apa kegunaannya instalasi air ini dari yang biasa kita ganti tiap hari? Instalasi air ini cukup mempermudah kita merawatnya. Jadi nggak tiap hari kita ganti dengan masuk kandang, cukup kita nyalakan kerannya, ini muter jadi Mas. Dan lebih enaknya kita mengontrol kualitas airnya lebih enak, burung bisa terapi, ada air mengalirnya. Pembuatannya cukup mudah. Untuk penggantian air kita nggak masuk, tinggal kita buka pembuangan dan kita nyalakan pengisiannya. Jadi lebih mudah, kita sarankan buat teman-teman yang baru buat kandang, instalasi airnya dibuat air mengalir aja. Lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis, dan lebih sehat. Ya, kita keluar lagi Mas. Ya, selanjutnya setelah kita buat instalasi air, yang perlu dibahas ini adalah perlengkapan kandang ternak. Yang satu yang paling penting adalah tangkringan. Nah ini kita tangkringan kita pakai sementara ini pakai pohon asem. Ini buka aja enggak apa-apa Mas. Ini. Kenapa pohon asem? Karena pohon asem itu strukturnya
bagus untuk tangkringan buat kaki murai karena kasar, nggak licin. Dan pohon, tapi untuk tangkringan nggak harus pohon asem. Kita juga bisa fleksibel. Kadang ada yang pakai kayu, ada yang pakai apa itu besi. Tapi kita lebih memilih naturalnya di pohon asem karena buat tangkringan mencengkramnya burung itu bagus karena nggak licin strukturnya pohon asem. Dan selanjutnya aksesoris di kandang ternak adalah glodok, Mas. Nah ini, Pak Giwa tuh lo ngambil nih glodok yang baru, Pak Giwa. Selama ini kita pakai glodok kotak ini. Ini barunya di toko sekitar 20.000 sampai 25.000. Kenapa kita pakai yang kotak? Pengalaman kita dulu kita ada yang pakai bulat. Jadi apa itu? Pohon besar itu yang dibuletin itu. Tapi ternyata sesuai pengalaman kita banyak anak-anak yang cacat karena tempatnya ini kecil. Jadi kalau menetas 4, menetas 5 pasti uyel-uyelan. Akhirnya kita ganti semua pakai glodok kotak kayu. Karena lebih fleksibel. Dan ini kalau nggak mau beli bisa buat sendiri, caranya cukup mudah ini. Tapi kita lebih praktis, kita beli di toko peralatan burung. Dan selanjutnya setelah pembahasan glodok kita beralih ke dasar lantai kandang. Nah ini, sementara ini selama ini kita pakai pasir. Ini pasir biasa, nggak harus pasir yang bagus. Kenapa kita pakai pasir? Karena pasir itu bisa mengurai kotoran-kotoran burung. Jadi perawatan di dalam kandang lebih fleksibel. Jadi nggak setiap hari kita membersihkan kotoran-kotoran burung. Tapi kita juga nggak lupa setiap 1 minggu kita konsisten kita semprot pakai desinfektan biar bakteri-bakteri yang ada di kotoran burung mati. Dan selanjutnya setelah dasar kita bahas tentang buat nyarang. Nah, buat nyarang yang ada di dalam glodok ini. Kita selama ini terus konsisten pakai apa itu? Daun apa Pak itu? Daun pinus yang kering. Karena alhamdulillah di wilayah kita ini kaya, di Ngawi itu kaya. Tangkringan nggak beli, kita tinggal potong di seberang-seberang jalan. Pohon pinus di daerah Kendal di pegunungan banyak. Jadi kita setiap hari, setiap minggu apa setiap bulan kalau kita habis kita rekreasi sambil bawa bagor ini. Ini nggak beli. Kalau beli di toko-toko itu satu kresek sekitar berapa Pak itu? Dulu 5.000 ya lah. Ini kita gratis. Ini pohon pinus ini yang sudah kering. Tapi biasanya kita setelah kita ambil di liar di hutan kita jemur dulu, kita semprot desinfektan biar bakteri-bakterinya mati dan burung-burungnya kita sehat. Ya setelah ukuran kandang, aksesoris kandang dalam sudah kita bahas, kini tinggal kita di luar kandang. Yang perlu kita perhatikan terutama adalah pencahayaan. Ini di Mas di atas itu. Pencahayaan kita full, kita ukuran satu kasih bot itu ukuran piro Mas? Panjangnya ini, pencahayaan ini. 1 meter full panjang kita buka. Ini tujuannya apa? Dulu kita sebelum kita buka cuma pencahayaan lewat pinggir-pinggir itu, ternyata kurang banyak indukan kita yang ngelemak. Kita belajar lagi, kita selidiki, ternyata kurang pencahayaan. Nah, sekarang kita buka semua, pencahayaannya kita terang full, jadi 1 meter panjang kita buka untuk pencahayaan. Karena pencahayaan itu di burung sangat penting, yang terutama untuk vitamin, karena vitamin D di pakan-pakan burung tidak ada. Vitamin D itu adanya di cahaya matahari pagi. Dan selanjutnya setelah pencahayaan kita mau bahas kolam Mas kalian. Kolam ini kayaknya sepele tapi penting. Kenapa? Karena burung itu hakikatnya kalau di alam liar itu banyak air mengalir buat terapi. Jadi kita juga memaksimalkan bagaimana caranya kita ternak burung dengan nyaman. Nah, ini kita buat air kolam juga. Tujuannya apa? Ini suara kemericik nih. Suara kemericik ini buat terapi, jadi burung nyaman, burung seger melihat suaranya. Dan yang paling penting kami juga hobi ikan hias. Nah, mungkin cukup sekian video tentang kandang dan peralatan. Tunggu video kita selanjutnya. Yang mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas semuanya. Tapi jangan lupa terus disupport biar kita semangat buatnya. Caranya cukup mudah, tinggal subscribe,
ketik loncengnya, jebret, share ke banyak teman-temannya. Terima kasih, salam Kicomania Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.